Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Bisnis akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Hukum Benda. Langsung saja. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, definisi benda dan hukum benda. Dalam hukum perdata, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Pasal 499 Kitab UU Hukum Perdata atau KUHP menyatakan bahwa benda mencakup tiap barang dan tiap hak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian, benda tidak hanya terbatas pada objek wujud, tetapi juga mencakup hak tertentu seperti hak cipta atau hak paten. Selanjutnya ada hukum benda atau second range. Hukum benda yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Artinya, hak terdapat benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati. Yang selanjutnya benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama, benda bergerak atau movable goods, benda yang dapat dipindahkan seperti kendaraan, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua, benda tidak bergerak atau immovable goods, benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah dan bangunan. Selanjutnya yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang pertama, benda berwujud atau tangible goods, benda yang memiliki bentuk fisik dan dapat diraba seperti buku, meja, dan sebagainya. Yang kedua, benda tidak berwujud atau intangible goods, benda yang tidak memiliki bentuk fisik seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi cara memperoleh hak kebendaan. Yang pertama yaitu dengan cara pengakuan atau okupatif, yaitu dengan memperoleh hak milik atas benda yang sebelumnya tidak bertuan atau miscellaneous dengan cara mengambil benda tersebut untuk dimiliki. Cara yang kedua yaitu dengan penyerahan ataupun levering, yaitu dengan memperoleh hak milik melalui pemindahan hak dari pemilik sebelumnya yang berdasarkan peristiwa hukum, seperti jual beli, hibah, ataupun tukar-menukar. Kemudian cara yang ketiga dengan penemuan ataupun vinden, yaitu dengan memperoleh hak milik atas benda yang ditemukan dan lepas tangan dari penguasaan pemiliknya, dengan cara tidak mengetahui siapa pemilik aslinya, misalnya telah ditemukan dompet jalan tanpa identitas pemilik. Kemudian dengan cara yang keempat yaitu dengan pewarisan atau erffolking, yaitu memperoleh hak milik atas benda yang diwariskan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kemudian cara yang kelima yaitu dengan cara daluarsa atau berjaring, dengan memperoleh hak milik karena penguasaan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Cara yang keenam yaitu dengan penciptaan atau specificatio, yaitu dengan memperoleh hak milik atas benda yang diciptakan sendiri oleh seseorang dari bahan-bahan milik sendiri ataupun orang lain, dengan syarat tertentu sesuai hukum yang berlaku. Cara yang ketujuh dengan ikutan ataupun turunan atau nut-tracking, dengan memperoleh hak milik atas benda karena adanya hubungan antara benda pokok dan benda tambahan, di mana pemilik benda pokok menjadi pemilik benda tambahan tersebut. Lalu, poin D yaitu cara penyerahan ataupun pengalihan hak kebendaan. Penyerahan hak kebendaan dalam KUH Perdata dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, penyerahan nyata ataupun fatalistic levering, yaitu penyerahan secara fisik benda dari penjual kepada pembeli. Kemudian yang kedua yaitu penyerahan kunci ataupun levering made de sleutel, penyerahan simbolis melalui kunci ataupun alat pengendali benda tersebut. Lalu yang ketiga, penyerahan constitutum possessorium, penjual tetap memegang benda tersebut, tapi kepemilikan hukum beralih kepada pembeli. Lalu yang keempat, ada penyerahan brevi manu, yaitu ketika pembeli sudah menguasai benda sebelum transaksi, sehingga penyerahan dilakukan secara hukum tanpa perpindahan fisik. Kemudian cara yang kelima yaitu penyerahan longa manu, yaitu penyerahan dilakukan melalui pihak ketiga yang menguasai benda tersebut. Piutang-piutang yang diistimewakan atau privilege. Privilege adalah hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur tertentu untuk didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditur lain. Pasal 1134 KUHP Perdata menjelaskan bahwa hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya, bukan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak. Contohnya, upaya kerja memiliki hak istimewa atas aset perusahaan yang valid. Hak reklame atau reclaim. Hak reklame adalah hak penjual untuk menuntut kembali barang yang telah dijual jika pembeli belum membayar harga barang tersebut. Menurut pasal 1145 KUHP Perdata, penjual dapat menentukan kembali barangnya dalam jangka waktu tertentu setelah penyerahan, asalkan barang tersebut masih berada di tangan pembeli dan belum dialihkan kepada pihak lain.
Hak ini memberikan perlindungan kepada penjual dalam transaksi jual-beli. Nah, jadi kesimpulannya, hak kebendaan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang diatur dalam hukum, seperti pengakuan, penemuan, penyerahan, daluarsa, pewarisan, penciptaan, dan cara turunan. Setiap metode memiliki ketentuan dan implikasi hukum tersendiri yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan dan pengalihan hak atas suatu benda. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini sangat penting dalam transaksi hukum perlindungan hak kepemilikan. Mungkin itu saja materi pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan maaf apabila ada salah kata dari penyampaian yang kami berikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.